Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Suatu Dompet akan mempresentasikan bikin produk kami. Sebelum masuk perkenalan produk, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Kamarisa, ada Muhammad Atta Yahya, ada Faisal, ada Kaminia, ada Kak Kelvin, dan saya sendiri Muhammad Jalan Farizi. Apa itu Satu Dompet? Satu Dompet merupakan aplikasi yang mampu memetakan berbagai e-wallet menjadi satu aplikasi serbaguna. Satu dompet tersebut merupakan aplikasi yang mampu manajemen transaksi dan memonitoring budgeting yang membantu penggunanya mencapai goals mereka. Baik, visi kami menciptakan aplikasi Satu Dompet, yaitu kami bertekad untuk membuat aplikasi yang mampu membantu memonitori keuangan, serta berorientasi untuk menciptakan financial planning yang tepat bagi pengguna. Misi kami dengan diciptakan Satu Dompet, yaitu untuk mengkoordinasikan keuangan yang ada pada platform digital secara real-time, dan membantu memberikan riwayat keuangan dari transaksi yang dilakukan, agar bisa memberikan perencanaan keuangan yang lebih baik bagi masyarakat. Next. Inisiatif dari diciptakannya aplikasi Satu Dompet adalah kami ingin mengatasi permasalahan, yaitu kurangnya edukasi tentang cara dalam mengelola keuangan dengan baik, kurang adanya integrasi antar aplikasi pembayaran dan pencatatan keuangan yang jarang diperhatikan oleh pengguna. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait keunggulan dari Satu Dompet, di mana Satu Dompet merupakan aplikasi untuk melakukan perancangan dana atau keuangan. Satu Dompet memiliki keunggulan dalam prosesnya, yaitu yang pertama menyediakan layanan integrasi e-wallet, di mana Satu Dompet memiliki fitur unik yang menghubungkan e-wallet pengguna dengan Satu Dompet untuk membantu pengelolaan dana. Selanjutnya adalah perencanaan anggaran, di mana Satu Dompet memberikan edukasi melalui informasi terkait perencanaan anggaran dan fitur yang mendukung pengguna untuk merencanakan anggarannya. Lalu pemberitahuan anggaran, di mana Satu Dompet akan memberikan notifikasi kepada penggunanya agar pengguna mengetahui status keuangan dan tetap memantau anggaran yang dirancang. Lalu konsultasi keuangan. Satu Dompet menyediakan konsultasi keuangan bagi pengguna yang ingin informasi lebih terkait perencanaan anggarannya. Selanjutnya, yaitu kompetitor dari Satu Dompet, yaitu Finansialku, Pina, dan Livin by Mandiri. Berdasarkan beberapa kategori yang dapat dilihat, keunggulan dari Satu Dompet dibandingkan kompetitor yaitu pada bagian integrasi e-wallet seperti Shopee Pay, Dana, GoPay, Link Aja, dan juga M-Banking yang merupakan fitur unik dari Satu Dompet. Selanjutnya adalah pada fitur rancangan anggaran yang lebih unggul daripada kompetitornya yang lain. Selanjutnya adalah persona, di mana persona digunakan untuk melihat beberapa sisi dari segmentasi pasar agar produk yang dibuat nantinya bisa tersampaikan dengan baik. Persona ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, di mana secara keseluruhan narasumber memiliki masalah terhadap pengeluaran yang tidak terkontrol dan juga pengelolaan keuangan secara manual, sehingga mereka membutuhkan aplikasi untuk mengelola keuangan agar tidak perlu dilakukan secara manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang storyboard dari aplikasi Satu Dompet. Yaitu pertama-tama ada seseorang yang memesan makanan menggunakan suatu aplikasi pembayaran digital, yaitu seperti GoFood yang menggunakan uang digital GoPay. Kemudian dia sering memesan makanan tetapi tidak pencatatannya kurang baik, sehingga terkadang dia boros dalam aplikasi tersebut. Ada seseorang yang memberitahunya bahwa ada sebuah aplikasi yang bisa melakukan pencatatan keuangan dari berbagai aplikasi pembayaran digital. Akhirnya dia bisa mengelola keuangannya dengan baik dan bisa membentuk suatu tujuan finansial sesuai dengan keinginannya. Next. Di sini adalah user interface dari aplikasi Satu Dompet. Yang di gambar yang pertama sebelah kiri adalah halaman home, yang di sini ada seperti total saldo kita, total pemasukan dan pengeluaran kita, dan tampilan-tampilan yang dibutuhkannya. Dan yang kedua, gambar kedua yaitu monitor keuangannya. Di sini kita bisa melihat yaitu pada bulan Maret total pengeluarannya sebesar sekian, yaitu 1 juta sekian. Dan hal ini juga terbagi ke beberapa aspek, ada seperti konsumsi, transportasi, hiburan, pendidikan, dan lain-lain. Yang di
Halaman selanjutnya, halaman ketiga, itu adalah halaman detail keuangan, yang di sini juga kita bisa melihat pemasukan dan pengeluaran kita, dari mana yang menyebabkan pengeluaran kita banyak. Seperti ini contohnya, di hiburannya ini mengeluarkan uang sebesar 235.000. Dan yang terakhir yaitu transaksi yang terjadi. Di sini kita bisa lihat dalam 1 minggu kita menghabiskan uang berapa dan mendapatkan pemasukan berapa dalam setiap harinya, seperti gambar di nomor 4 ini. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan untuk key message, marketing activity, dan sales strategi. Untuk key message sendiri itu platform Satu Dompet ini platform untuk memanage keuangan yang integrasi antar e-wallet. Kemudian untuk marketing activity-nya berfokus mendapatkan pelanggan melalui aktivitas marketing sebagai berikut. Yang pertama adalah online advertise seperti periklanan di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Kemudian yang kedua ada sponsorship dan seminar. Yang ketiga kemudian untuk apps marketplace seperti Google Play Store, App Store, dan lainnya. Untuk sales strateginya, kita fokus membangun serta meningkatkan fungsi dan kemudahan dalam menggunakan Satu Dompet. Menggunakan cara yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya manajemen keuangan. Next. Kemudian di sini untuk produk roadmap-nya dari Satu Dompet pada kuartal pertama, itu kita berfokus pada launching Satu Dompet ke publik dalam versi 1.0. Dengan revenue ini 100 juta, number of domicile itu ada 500. Untuk langkahnya, kita menemukan segmen target pasar, meningkatkan aplikasi dari segi fitur yang belum dirilis. Kemudian quarter 2 kita improvement produk Satu Dompet dan rilis full version. Untuk revenue-nya itu 200 juta. Untuk total sales itu ada 750. Di sini kita fokus untuk mencari investor, fokus menyelesaikan permasalahan user terhadap financial plan. Yang ketiga, pengembangan fitur langganan. Untuk quarter 3, goals-nya kita ke marketing Satu Dompet. Untuk revenue-nya target itu ada 500 juta. Kemudian untuk revenue of device-nya itu 1000. Untuk langkahnya mendapatkan pengguna tetap hingga 1000 user. Kemudian untuk yang kedua mendapatkan pengguna baru hingga 10.000. Yang ketiga, peningkatan strategi marketing Satu Dompet. Kemudian untuk kuartal yang keempat, untuk goals-nya itu adalah adjust profit Satu Dompet, itu revenue-nya hingga 500 juta. Untuk number of sales, kenapa kita 0? Ini karena kita adjust profit. Step yang dilakukan, pengembangan produk Satu Dompet. Yang kedua, pembaruan fee ketika menggunakan fitur premium. Next. Untuk income source aplikasi Satu Dompet, yang pertama itu ada iklan kontrak dari partnership. Satu Dompet akan menyediakan halaman untuk mendapatkan advertise untuk memasarkan produk atau jasa dari investor. Yang kedua, biaya subscribe atau berlangganan. Satu Dompet nantinya akan menyediakan layanan premium yang bisa diakses oleh pengguna yang bersedia berlangganan, di mana layanan tersebut diantaranya adalah 1. Sewa konsultan keuangan handal. Yang kedua, sewa fitur penjagaan pajak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan income dalam 1 tahun. Di sini kita asumsikan bahwa kita mendapatkan iklan kontrak atau partnership. Dalam setahun hanya ada 1 investor, maka di setiap bulannya kita mendapatkan dana 6 juta. Selanjutnya, untuk langganan konsultasi, kita misalkan bahwa dalam setahun setiap harinya ada yang berkonsultasi. Maka di sini kita mendapatkan dana dalam setahun 7.300.000. Selanjutnya, di langganan pajak, kita asumsikan bahwa dalam setahun itu ada 300 orang yang berlangganan pajak. Maka pendapatan kita dalam setahun mencapai 15 juta. Selanjutnya, di sini modal dari aplikasi Satu Dompet. Jadi di sini kita menentukan modal kita itu kurang lebih 60 juta. Lalu kapan balik modalnya? Di sini kita menggunakan asumsikan dengan payback period, di mana kita menuliskannya jumlah arus kas per tahun itu sama. Maka di sini dalam payback period
rumusnya itu investasi awal dibagi dengan arus kas lalu dikalikan dengan 1 tahun. Maka payback period 60 juta dibagi dengan pengeluaran kita, arus kas kita yang masuk 28.300.000 dikalikan 1 tahun, maka menghasilkan 2 tahun. Jadi kami sebagai perancang aplikasi Satu Dompet akan berusaha untuk mengembalikan modal selama kurang lebih 2 tahun. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari apa yang kita bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.